Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi teman-teman dengan saya yang selalu membagikan info-info serta pendapat mengenai permasalahan hukum. Baik, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik berkaitan dengan suatu pertanyaan dari teman kita yang telah diajukannya kepada saya. Yang pertanyaannya adalah, "Bang, saya wanita yang bersuami, tapi saya berselingkuh dan sekarang saya hamil. Orang tua saya setuju dengan selingkuhan saya, tapi menyuruh saya untuk melakukan aborsi. Sedangkan saya tidak mau melakukan itu. Jadi yang saya tanyakan, lebih berat hukuman perselingkuhan atau zina atau aborsi, Bang?" Jadi begitulah kira-kira pertanyaannya teman-teman. Yang memang pembahasan kali ini sering kerap terjadi di sekitar kita. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahasnya secara tuntas. Jadi teman-teman, sebenarnya selingkuh dan aborsi merupakan dua jenis tindak pidana yang berbeda. Apabila kita selingkuh, bahkan telah mengarah ke perbuatan zina dengan laki-laki atau perempuan lain, maka suami atau istri kita dapat mengadukan kita atas dasar pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan bagi seseorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah atau zina, dan bagi seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah atau zina. Jadi itulah teman-teman dasar hukum tentang perbuatan zina. Sedangkan mengenai aborsi, pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi telah diatur di dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, teman-teman. Selain itu teman-teman, ketentuan pidana lain terkait dengan aborsi ini dapat kita lihat dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu teman-teman, di dalam hal itu ada pengecualiannya. Untuk terhadap larangan melakukan aborsi ini diberikan hanya dalam 2 kondisi, yaitu yang pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Lalu yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Jadi teman-teman, dengan demikian praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah saya sebutkan tadi merupakan aborsi yang dilarang. Dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
kita dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti telah melakukan aborsi ilegal. Begitu juga orang tua kita juga dapat dipidana jika terbukti telah menyuruh kita melakukan aborsi ilegal. Lalu teman-teman, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi tentang lebih berat mana hukuman bagi orang yang berzina atau aborsi, jika kita melihat dari maksimum ancaman pidananya, memang lebih berat hukuman bagi pelaku aborsi, teman-teman. Akan tetapi, dengan catatan dari saya, keduanya itu merupakan tindak pidana, baik perzinahan maupun aborsi, yang seharusnya tidak dilakukan, teman-teman. Nah, jadi begitulah teman-teman jawaban saya atas pembahasan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang melihatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekianlah video pembahasan kita kali ini. Saya Aji Fikri Wicaksana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.